Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Mandiri Bali, dan di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai atau tutorial pembuatan bonsai. Bagaimana cara kita membuat bonsai dari dua bahan di belakang saya atau di samping saya ini, dari bahan delima batu dan di sampingnya ada bahan dari wacang, yaitu wahong disambung sancang. Dan sobat bonsai, jadi untuk dua pohon ini ya, saya buat dengan gaya formal atau gaya tegak. Yang ini gaya tegak lurus, gaya formal, dan ini mungkin gaya tegak berliku dengan gaya informal. Jadi bagaimana proses pembuatannya. Dan untuk di sebelah kanan, yang pertama saya jelaskan ya, dari bahan delima batu ini. Bahan delima batu ini sudah 3 tahun di tempat saya. Jadi untuk proses pembuatan dari bonsai delima batu mungkin agak lebih waktunya lebih panjang ya, karena pertumbuhannya yang agak lambat. Oke sahabat bonsai, jadi kita lihat lebih dalam lagi ya. Dari segi bonggol sudah lumayan bagus ya, dan ini masih proses akar ya. Jadi kita proses akarnya dulu. Nah, untuk bahan ini sudah 3 tahun di tempat saya ini, namun masih seperti ini ya bahannya. Dan untuk karakter ya, dari pohon delima batu itu percabangannya sangat rapat sekali. Jadi kita harus pilih-pilih ya. Kita bisa memilih percabangan ya, atau tumbuh tunas. Jadi tunas yang tidak diperlukan kita buang saja. Kemudian proses yang berikutnya, karakter yang berikutnya yaitu agak menjulur atau menjalar ya dari percabangannya ini. Jika kita ngelos nanti panjang sekali. Jadi terpaksa saya potong dulu, kemudian saya los lagi dari tunas-tunas yang baru seperti itu. Nah, untuk bahan ini ya, sahabat bonsai, jadi ini kurang stabil ya, kurang seimbang. Karena ini masih kecil ya, ukurannya belum sampai setengah atau 3/4 dari ukuran batang. Jadi ini saya los dulu, saya biarkan dulu seperti ini. Nah, kenapa saya biarkan seperti ini? Memang terlihat kurang bagus ya, namun ini tujuannya untuk mencari mempercepat pembesaran dari cabang ini ya. Nah, cabang ini mudah-mudahan nanti cepat besar untuk mengejar cabang ini ya. Nah, supaya ukurannya lebih besar dari cabang ini, atau ukurannya 3/4 atau setengah dari batang ini. Jadi ini kalau setengah atau 3/4 mungkin agak susah ya, atau lama. Jadi saya hanya menunggu sampai lebih besar dari cabang yang di atasnya, seperti itu. Nah sebelum saya, jadi langsung ya ke proses pembuatannya. Jadi untuk gaya tegak seperti ini, saya buat cabang kiri, kanan, belakang ya. Jadi belakang juga penting ya, agar ada ruang atau dimensi. Jadi kita harus melihatkan juga tampak belakang. Namun kita lihat dari depan, namun terlihat tampak belakangnya atau cabang belakangnya. Dan kemudian untuk bahan delima batu seperti ini ya, kita harus rajin juga mempruning daun untuk mendapatkan tunas-tunas baru, mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru atau sum-sum tunas baru. Nah, lanjut ya ke proses yang pertama, bahan dari delima batu. Nanti proses apa yang saya buat, saya garap dari pohon ini atau saya kerjakan. Kemudian baru ke bahan yang kedua, dari bahan dari wacang. Nanti saya akan melakukan wiring. Dan untuk bahan ini saya akan melakukan pruning dulu. Nanti setelah pruning, apa yang saya akan lakukan supaya mempercantik dari pohon ini. Langsung kita mulai. Yang pertama saya lakukanlah pruning. Jadi tujuan dari pruning untuk menemukan tunas-tunas baru dan juga untuk melihat gerak dari pohon ini. Setelah pruning baru nanti saya akan melakukan pengarahan beberapa cabang. Dan ini juga saya akan arahkan, namun tidak saya akan pangkas, saya los dulu. Langsung kita mulai ya pruningnya.
bonsai setelah saya pruning bisa dilihat ya bentuknya dan hasilnya. Jadi untuk dari percabangannya seperti ini dan ada ranting-rantingnya, dan ini sudah mulai ke arah mencari kerapatan, yaitu dari cabang pecah ranting. Ini ranting ini masih saya los. Kenapa saya masih los atau saya biarkan seperti ini? Untuk mencari keseimbangan ya. Saya biarkan dulu biar tumbuh besar. Kalau sudah ukurannya seimbang baru saya akan pangkas. Dan ini lagi satu ke sebelahnya, ini juga saya biarkan saja, saya los dulu, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dari cabang ini. Jika sudah seimbang nanti baru saya akan pangkas. Jadi seperti itu ya proses pembuatan bonsai, tidak langsung dipangkas-pangkas agar terlihat rapi, namun itu kita proses agar stabil antara cabang, ranting, batang dan semuanya. Dan setelah ini saya akan melakukan sedikit pengarahan dari cabang dan juga ranting. Kurang terlihat dimensinya, jadi saya akan tarik ini ke depannya, agak ke atas ya. Nah, ini saya akan tarik agak ke atas agar terlihat ya dari depan. Dan untuk kawat kita gunakan kawat ini ukurannya 3/4 dari ukuran cabang yang akan saya bentuk ini. Langsung kita mulai. Untuk wiring, jadi hati-hati ya agar tidak tunasnya kena kawat. Jadi kita hindari tunasnya. Nah, jadi bisa dilihat ya sahabat bonsai. Ini bahan dari 5 batu. Jadi proses pruning, sedikit wiring atau pengarahan. Setelah saya melakukan pruning dan juga melakukan sedikit wiring dari cabang, cuma mengarahkan sedikit saja ya dari cabangnya dan juga dari sedikit rantingnya. Nah, jadi saya masih proses pertumbuhan lagi ya. Kita tumbuhkan biar tumbuh sum-sum baru, tunas-tunas baru yang nanti kita akan jadikan ranting, agar ini prosesnya ke arah cabang ke pecah ranting ya, agar lebih rapat. Jika sudah rapat nanti baru nanti akan kita wiring lagi atau kita nanti melakukan pemangkasan dan lain-lain. Jadi prosesnya masih tetap seperti ini. Kita suburkan dulu, tetap kita jaga kesuburannya dengan cara kita memupuk dan juga ganti media secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sampai setahun ya. Ke bahan yang kedua, bahan dari sancang. Langsung kita akan kerjakan. Ke bahan berikutnya, bahan dari wahong yang saya dapat di alam, kemudian saya okulasi dengan sancang. Jadi bisa dilihat lebih dekat ya bagaimana bentuknya. Dan ini masih proses akar ya, masih proses akar. Nah, ini tekukannya, alurnya agak sedikit berliku. Nah, bonsai ini cabang pertama, cabang kedua, dan di belakang cabang yang ketiga. Ini dengan gaya tegak informal, namun percabangannya masih sangat jauh ya, jadi saya akan tarik sedikit percabangannya.
karena letak cabangnya terlalu tinggi dari pohonnya. Kemudian saya akan penarikan ke arah bawah sedikit agar lebih seimbang. Dan langsung kita mulai proses yang pertama, kita pruning. Setelah itu kita wiring. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya.